partisipan masih 58. Kita tunggu sampai paling tidak 200 peserta ini.
Jadi di kwitansi di sini paling pertama diedit nomor urut. Nomor urut itu ada di atas sebelah kiri. Itu langsung ditulisi. Misalnya nomor urut 01, langsung diketik 01. Kalau bisa nomor 2, 02. Seterusnya tulisan ini tetap, nominal ini tetap, kemudian di sini ada tulisan dana bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga atas nama mahasiswa, warga kelurahan asal mahasiswa tersebut. Yang kalian download semuanya seperti masih tahun bukan 2022, nanti silakan diubah tahun 2022. Kemudian untuk tanggal kosong. Nah, ini kita contohkan ini ya, contoh. Jadi titik-titiknya langsung dipindah saja. Contoh keluarga atas nama Basuki. Warga kelurahan misalnya Tosaren. Kemudian di sini langsung ditulisi Basuki. Sini tanggalnya kosong saja. Nah, ini file ini dicetak di atas kwitansi. Nah, kwitansi biasanya kwitansi besar. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin waktu di Aula Ki Hajar Dewantoro, Dinas Pendidikan. Caranya agar tepat ngeprint di kwitansi itu kita fotokopi. Atau kita beli kwitansi lebih dari satu untuk kemudian dicoba di print sampai tulisannya bisa tepat tercetak di kwitansi. Itu ya. Kwitansi jadi yang dirubah ini nama langsung diisikan, kelurahannya, kemudian nomor urut dari sampai-sampai semuanya. Yang ini tetap tanggalnya di kosong. Oke, lanjut kita ke laporan penggunaan dana. File laporan penggunaan dana sangga. Oh, sebentar. Saya ulang. Usul pencairan. Permohonan pencairan. Nah, ini. Permohonan pencairan. Di sini langsung juga ditulis nomor urut masing-masing. 01 atau 02 atau 03. Kemudian tanggalnya sementara dikosongi, ditulis tahun 2022. Ini kemudian nama mahasiswanya. Mahasiswa ini langsung di contohnya ini tadi nama Basuki gitu ya. Basuki. Mahasiswa, nama perguruan tinggi, kuliahnya di mana? Misalnya di Universitas Negeri Malang, misalnya seperti itu. Nah, langsung ditulis. Mengajukan permohonan ini, kemudian di sini ditulis namanya langsung. Nah, Basuki paling mudah. Oke, jadi yang dirubah nomor urut pojok kanan, kemudian tanggalnya kosong, kemudian nama mahasiswa, kemudian nama kampusnya, kemudian yang di bawah ini nama penerima bantuan. Oke, kita lanjut. Kita ke berkas RAB. Rincian penggunaan dana bantuan sosial. Sama seperti tadi, di sini diganti dengan nomor urut masing-masing, 01, 02, 03. Kemudian di sini nama mahasiswanya,
Contoh seperti ini, alamatnya mana, misalnya Pasaren gitu. Dilengkapi jalan apa, RT berapa, kelurahan Tosaren sesuai dengan yang ada di KTP. Kemudian nama kampusnya apa, diisi. Tadi contohnya Universitas Negeri Malang. Nah, untuk isi di sini, nah ini yang biasanya paling krusial, yang sering salah. Gitu ya. Rincian biaya di sini diisikan item-item yang diusulkan yang tercatat di proposal. Yang tercatat di proposal, contohnya pembayaran UKT 2 semester. Di proposal dengan isinya berapa? Misalnya contohnya 3 juta. 3 juta. Ini contoh ya. Kemudian pembelian laptop misalnya. Contoh misal pembelian laptop. Di proposal sampean mengajukan harga 6 juta. Nah, di proposal masing-masing itu silakan dilihat di rincian anggaran biaya di proposal masing-masing itu ada yang dicentang dan disilang. Yang dicentang itu yang disetujui. Kemudian ada yang tercatat, ada tulisan. Nah, ada tulisan ya. Misal contoh di sini UKT 2 semester diajukan 3 juta, dicentang, berarti itu disetujui semua 3 juta. Itu ya. Terus misalnya di sebelah kiri tertulis di sini misal contoh pengajuan laptop 6 juta, kemudian di sebelah sisi kiri ditulis 2 juta. Berarti masukkan di sini. Berarti yang disetujui 2 juta dari pengajuan 6 juta. Nah, terus ini di sebelah sini total nominalnya juga ditulis. Nah, berapapun sesuaikan dengan di masing-masing proposal. Saya ulang lagi ya. Rincian biaya ini diisikan yang ada di proposal masing-masing. Besarannya juga masukkan sama di sini. Nah, yang di sini diisikan yang dicentang atau yang dicatat menggunakan bolpen. Kalau misalnya ada di usulan yang tersilang, contoh ini pembelian printer 2 juta, contoh ini. Kemudian sepatu 500.000. Nah, di proposal itu ternyata tersilang. Nah, kalau tersilang di sini diisi dengan main atau tidak disetujui. Nah, ini contoh ini ya. Nah, seperti ini. Di sini yang tercatat di proposal, nama itemnya, kemudian di sini besaran nominalnya berapa. Nah, kemudian yang tercentang berarti setujui. Kemudian kalau tidak tercentang, itu nominalnya berapa dimasukkan di sini. Kalau yang tersilang, ya di sini di main. Jadi apapun yang ada di proposal itu dimasukkan di sini. Ya, oke, sudah jelas ya. Kemudian di sini diisi dengan nama masing-masing mahasiswa. Nah, ini nama untuk diverifikasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri. Oke, jelas ya. Saya lanjutkan.
Oke, saya lanjut ya. Kita ke fakta integritas. Nah, ini. Fakta integritas. Di sini ditulis nomor urut seperti biasa tadi, contohnya 01, 02, 03, dan seterusnya. Di sini diisi nama mahasiswa masing-masing. Nah, contoh tadi pakai nama Basuki yang paling mudah. Nama kampus, nah, nama kampusnya apa? Tadi contohnya Universitas Negeri Malang. Nah, alamat rumah sesuai dengan yang tercatat di KTP atau di proposal sampean semua. Ya, contohnya tadi Tosaren. Fakta integritas. Nah, ini di sini tanggal dikosongi, nanti tahunnya 2022. Ini materainya 10.000. Sekarang materai 6.000 tidak ada. Materai 10.000. Sebelum ditempeli atau sebelum dicetak, tulisan materai ini bisa dihapus. Ya. Kemudian untuk menandai kalau ini ada materainya atau bukan, ya nanti pas di print dikasih centang dari pensil gitu untuk menandai kalau ini ada ininya materai 10.000. Itu ya yang dirubah nomor urut, jangan lupa atas kanan nama mahasiswa, jabatan mahasiswa, nama kampus, kemudian alamat rumah. Nah, ini di sini kata-kata ini laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan itu akan kami sampaikan lambat pada tanggal 10 Januari 2022. Diganti ya nanti ya, jangan lupa dicek. Yang ini masih tertulis 2021 diganti 2022. Sini juga diganti 2022. Ini 2023, sorry. Untuk yang di fakta integritas, poin 2, laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tersebut akan kami sampaikan paling lambat tanggal 10 Januari 2023. Paling lambat. Tapi kami berharap semua SPJ paling lambat akhir Oktober. Paling lambat akhir Oktober. Karena apa? Karena Kepala Dinas Pendidikan Bapak Dr. Edi Siswanto akan pensiun pada tanggal 29 Oktober. Jadi kami berharap saudara-saudara melakukan pelaporan SPJ dikirim paling lambat akhir Oktober karena Kepala Dinas Pendidikan pensiun per 1 November 2022. Walaupun di sini di fakta integritas paling lambat 10 Januari 2023. Oke. Ya. Kita lanjut ke laporan penggunaan dana bantuan sosial. Yang dirubah ini jangan lupa nomor urut, kemudian laporan penggunaan dana bantuan berupa uang yang diterima oleh nama mahasiswa ditulis, tahun ini diganti tahun 2022, di Kediri titik juga 2022, tanggal dikosongi. Perihal laporan penggunaan dana bansos tahun 2022. Dicek ya. Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota laporan penggunaan dana bansos tahun 2022.
isian di sini sama dengan yang ada di berkas RAB tadi. Di sini diisikan item-item yang ada di proposal pengajuan, nominal pengajuan, kemudian yang disetujui, yang dicentang, dan yang ditulis. Termasuk juga yang disilang, juga dituliskan di sini, yang disilang diganti dengan main. Ya. Ini saya contohkan. Saya buka lagi yang tadi RAB-nya, saya kopikan. Nah, ini seperti ini. Jadi di sini isinya adalah item-item usulan dari teman-teman yang ada di proposal, kemudian di sini besaran dari nominal yang ada di proposal, dan di sini isian dari nominal yang dicentang, ditulis pulpen, dan yang disilang. Yang disilang diganti dengan simbol main. Kemudian penerima bansos ditulis nama mahasiswa. Jangan lupa di sini, di bawah ini juga ditulis total nominal. Nah, kalau ini total nominalnya 11.500.000. Nah, ini di total sama seperti ini tadi. Nah, sesuai dengan apa yang ada di proposal kalian semua. Oke. Itu ya. Saya ulang lagi. Yang diedit di laporan penggunaan dana bansos, yang pertama nomor urut, kemudian nama mahasiswa, kemudian tahun penerimaan, tanggal pengiriman pelaporan, kemudian ini dana bansos tahun ini diganti 2022, kemudian isian ini disamakan dengan yang di file RAB, terus nama mahasiswa penerima. Oke, lanjut. Kita ke surat pernyataan tanggung jawab penggunaan bantuan sosial. Di sini jangan lupa juga diganti dengan nomor urut masing-masing. Yang bertanda tangan di bawah ini nama, langsung diisi dengan nama. Mahasiswa, nama perguruan tinggi, langsung diganti dengan nama kampusnya. Nah, menyatakan bertanggung jawab atas penggunaan dana dan seterusnya. Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya, Kediri kosongi tahun 2022. Di sini diisi dengan nama mahasiswa penerima dan diberi materai 10.000. Jangan lupa sebelum di print tulisan ini dihapus, biar misalnya pas ditempelin materai tidak ada tag dari materai 10.000 ini yang mungkin nyempil dari belakang, gitu ya. Oke, saya ulang lagi yang diedit nomor urut, kemudian nama mahasiswa masing-masing, nama perguruan tinggi dari mahasiswa, kemudian ini kosong ganti tahun. Nah, ini diisi materai 10.000. Oke, sebelum saya lanjut, barangkali ada yang ingin bertanya, silakan langsung nyalakan mikrofonnya karena masih ada yang perlu saya jelaskan. Pak, nomor urutnya itu sesuai yang kemarin. Ya, nomor urut lihat di lampiran undangan yang saya kirimkan di grup. Oke, Pak. Makasih. Izin. Bagus. Ya, silakan Mbak Fardila. Izin masuk Bapak, saya izin bertanya terkait kwitansi. Ya. Itu cara ngeprintnya bagaimana nggih Pak? Berarti kwitansi kosongan habis itu di print di atasnya atau bagaimana nggih Pak? Ya.
Ya seperti itu. Jadi kwitansi kosongan dimasukkan ke mesin printer. Jadi nyetaknya di atas kwitansi kosongan itu. Biar pas. Tadi dari awal sudah saya jelaskan atau di aula kemarin juga saya jelaskan caranya kwitansi itu difotokopi dulu. Nah, setelah itu dijajal-jajal di printer sampai posisinya pas, baru yang asli dimasukkan. Oke, terima kasih Bapak. Oke, Pak Suki. Iya Pak, izin bertanya Pak. Itu kertasnya nanti F4 apa A4 Pak? Terima kasih. Untuk kertas folio legal 70 gram. Folio F4 atau legal 70 gram. Yang asli. Yang kopian juga sama, 70 gram. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Monggo, Mas Bima. Untuk masalah kwitansi tadi kan kebetulan saya itu yang disetujui kan UKT, Pak. UKT-nya itu juga pas 5 juta. Nah, itu yang saya masukkan di kwitansi yang dicetak itu kwitansi asli dari bank atau tetap beli yang kosongan dulu, Pak? Ini saya ulang ya. Ini masih belum paham tentang kwitansi ini ya. Ini itu kwitansi penerimaan dana, bukan kwitansi pembayaran SPP, kwitansi pembelian laptop, bukan. Ini kwitansi dari pemerintah kota ke sampean menerima dana 5 juta. Nggak usah dirubah, ya ini aja. Yes, isi dari kwitansi ya ini, tidak ada perubahan. Kalau untuk kwitansi laptop, UKT dan sebagainya itu di lampiran untuk laporan pertanggungjawaban, laporan LPJ itu nanti setelah dana cair. Itu ya, Mas Bima. Untuk yang lainnya juga paham ya? Baik, Pak. Paham, Pak. Paham. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Untuk Pak, gimana, Pak? Gimana? Untuk Halo? kertas kwitansinya itu bagaimana Pak nanti, Pak? Atau ditentukan atau bebas? Ya, untuk kertas kwitansi, ya kwitansi seadanya yang sampai temui. Warna biru, warna merah, warna hijau. Ya, kwitansi apapun. Iya, Pak. Saya contohkan ya. Bentar, saya cari dulu. Oh, tidak ada. Ya, pokoknya kwitansi pembayaran seperti umumnya itulah. Besok coba saya Ya, biasanya untuk pembayaran resmi itu warna biru, ada kembangannya seperti itu loh. Iya, Mas Johan, atau yang lainnya masih bingung bentuk kwitansi? Paham, Pak. Kalau Paham. bingung nanti ada print-printan, Pak, di depan Stikes Baptis itu sudah saya rekomendasikan dari tahun kemarin. Oh ya, untuk tempat ngeprint dan sebagainya. Yang jelas, untuk yang berisi 5 juta yang saya jelaskan di sini itu kwitansi penerimaan. Ya, kwitansi penerimaan bukan kwitansi pembayaran pembuktian, bukan ya. Ya isinya redaksinya ya itu tulisannya menerima dari pemerintah Kota Kediri jumlah 5 juta. Oke, Mbak Diva ada yang ditanyakan? Ada, Pak. Monggo. Untuk nomor urutnya niku izin bertanya nggih, Pak. Nomor urut bagian kwitansi itu sebelah kiri apa sebelah kanan, Pak? Soalnya kan di format sebelah kanan. Ya, apa yang ada di file itu posisinya di situ. Ya. Kalau saya menghadap ke laptop itu ada di sebelah kanan tangan saya. Kalau di print nanti jadinya ada di sebelah kiri kalau nggak salah. Semuanya
sudah tertulis di pojok kanan itu kalau misal kita berlawanan arah itu sebelah kanan, tapi kalau sesuai dengan lembarannya itu sebelah kiri atas biasanya. Itu ya. Oke. Saya lanjut ya. Saya lanjut ya. Itu untuk tanda tangannya bagaimana, Pak? Belum, ini cara pekerjaan dulu. Ya. Nanti saya lanjut ya. Iya, Pak. Oke, saya lanjut dulu. Jadi itu tadi berkas-berkas utama, ada kwitansi, ada surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana, laporan penggunaan dana. Yang berikutnya, ya ini. Bentar. Oke, selanjutnya surat pernyataan ya. Surat pernyataan. Di sini untuk nomor urut juga di pojok sebelah sini. Nah, ini diisi nama mahasiswa, alamat rumah, kemudian asal universitas. Di sini dituliskan dengan ini menyatakan bahwa saat ini saya sedang tidak menerima bantuan pendidikan atau beasiswa dari kampus seperti bidik misi dan KIP kuliah atau dari program bantuan lain yang bersumber dari APBD. Apabila di kemudian hari terbukti memberikan pernyataan tidak benar, saya bersedia mengembalikan dana tersebut dan mendapat sanksi. Ini ditulis, kosongi dulu menerima bantuan namanya siapa. Ini sudah ada isinya, contohnya. Nah, ini nama surat pernyataan. Oke ya, saya ulang di sini dikasih nomor urut, kemudian ganti nama mahasiswanya, kemudian alamat rumah, asal kampus, kemudian tanggal ini kosongi diganti tahun 2022, sini nama mahasiswa. Oke, saya lanjutkan. Kita ke dokumentasi survei. Ini kemarin sudah dibuat. Sudah dikirim ke Google Drive, berarti teman-teman yang sudah mengisi di Google Drive, upload di Google Drive, tinggal mencetak ulang. Ya, di sini ruang tamu, kemudian rumah bagian depan. Yang sudah bikin, tinggal ngeprint. Yang belum bikin, segera bikin. Jangan lupa di sini diganti nama mahasiswa, tidak usah dikasih nomor urut. Ya, tidak usah dikasih nomor urut. Oke, saya lanjut. Form dokumentasi survei. Form survei. Di sini file ini berbentuk JPG atau gambar. Jadi ini di print dulu. Jadi survei ini di lembar ini di print dulu, baru kemudian diisi menggunakan tulisan tangan. Bolpen warna biru. Poin pertama, pendidikan sebelum kuliah, diisi nama SMA-nya. Mungkin dulu dari SMA 1, SMA Negeri 1 Kediri misalnya. Nah, diisi di sini. Pendidikan sebelum kuliah, SMA Negeri 1, SMK Negeri 1, atau Madrasah Aliyah dan seterusnya. Kemudian nama pemohon. Nah, nama pemohon ini nama mahasiswa, nomor HP-nya. Kemudian nama orang tua, ini nama ayah di sini dituliskan, nama ayah. Pekerjaannya apa?
Kalau misalnya pensiunan ditulis apa? Misalnya sudah meninggal misalnya, ya di pekerjaan ditulis dalam kurung misalnya almarhum. Gitu. Atau misalnya pekerjaannya buruh tani, penghasilan per bulan berapa? Per bulan berapa di sini diisikan? Misalnya 500.000, 300.000, 900.000. Kemudian nama ibu ditulis lengkap, pekerjaannya apa? Kalau misalnya ibu rumah tangga tidak ada gaji, berarti ya men gitu aja. Itu ya. Itu untuk yang pekerjaan ibu. Terus penghasilan ini, terus kemudian anak ke berapa dari seluruh saudara? Kalau misalnya anak ke tunggal berarti ya anak ke 1. Terus jumlah saudaranya berapa? Kalau tunggal ya berarti jumlah saudara 0. Kalau misalnya jumlahnya 5, jumlah saudara 5. Sama anak ke berapa? Anak ketiga, tulis anak ketiga, jumlah saudara 5. Kemudian uraian di sini diisi uraian keadaan status kakak adik saudara kandung. Misal di sini namanya Putra Bintan, anak kelima dari 5 bersaudara, berarti kan bontot. Tuliskan kakak pertama telah menikah, kakak kedua telah menikah, kakak ketiga telah menikah, itu jelaskan. Ya. Terus misalnya jadi anak ketiga, berarti kan punya adik, anak ketiga dari 5 bersaudara. Adik yang ke-1 sekolah di mana? Mungkin masih SMA mana, kelas berapa? Adik kedua masih sekolah SD mana, kelas berapa? Itu dijelaskan di sini, di uraian. Kalau misalnya ada anak tunggal, ya berarti uraian kosong. Seperti itu. Oke, kita lanjut di status rumah. Kalau misal rumah itu milik sendiri, nah, rumah milik sendiri, berarti ditulis ini milik sendiri. Kalau misalnya kontrak, tulis kontrak. Kalau rumah kos, tulis rumah kos. Nah, alamat KTP sesuai dengan yang ada di KK, misalnya alamat domisili, misalnya alamat KTP ada di Mojoroto, tapi kemudian tinggal di pesantren karena satu hal, yaitu alamat domisili juga dituliskan. Kalau antara alamat KTP dan tempat tinggal sekarang masih sama, alamat domisili dikosong saja. Itu ya. Kemudian di sini ada narasumber. Nah, narasumber ini diisi oleh nama mahasiswa boleh, nama orang tuanya masing-masing juga boleh ditandatangani. Kolom surveyor sama kediri dan seterusnya ini kosongi saja. Nah, di sini kosong. Yang ini nama mahasiswa atau nama orang tua ditandatangani. Oke. Ini data survei Bansos. Pendidikan sebelum kuliah itu sekolah SMA, SMK, madrasah dari mana sampai berasal dulu sebelum kuliah. Nama pemohon, nama mahasiswa, nomor HP yang aktif, kemudian nama orang tua, nama ayah, pekerjaannya, penghasilan per bulannya berapa, nama ibu, pekerjaannya apa, penghasilan per bulannya berapa, menjadi anak keberapa dari jumlah saudara berapa. Uraian adalah keadaan dari saudara kakak adik, apakah sudah menikah, apakah sudah almarhum, ataukah masih kuliah juga, adik mungkin masih kuliah, masih sekolah, di mana dijelaskan. Kemudian status rumah milik sendiri atau kontrak atau kos atau numpang orang
numpang di rumah nenek atau di rumah keluarga besar, tuliskan alamat KTP sesuai KTP dan seterusnya. Narasumber di sini kalau ada narasumber di sini nama orang tua. Ini ya nama orang tuanya juga dituliskan di sini. Narasumber Bapak ABC. Misalnya narasumbernya pengen mahasiswa sendiri ya tulis saja nama sendiri di sini, diselesaikan di sini, tanda tangani. Ya. Yang ini kosong. Oke. Ini berkas yang akan dikerjakan itu tadi dari A sampai Z sudah saya jelaskan. Kemudian sebelum dicetak, setelah sudah mengerjakan, teman-teman sudah mengerjakan, kemudian sebelum dicetak silakan di-upload dulu di link ini di dalam satu folder. Masing-masing mahasiswa satu folder dengan nama file, identitas foldernya, labelnya masing-masing, nomor urut dan nama mahasiswa. Ya. Contoh label nama 01 Basuki ya seperti itu. Label folder 02 nama Putra Adi. Folder itu di dalam link ini di Google Drive ini. Nanti kalau sudah fix saya WA, saya japri, oke silakan dicetak. Kalau misalnya masih perlu perbaikan, saya sampaikan juga secara japri di WhatsApp. Itu ya. Ini alamat upload berkas usulan pencairan sebelum dicetak. Biar tidak bolak-balik mencetak, nanti malah menghabiskan banyak dana. Oke, saya share di kolom chat. Kemudian jangan lupa untuk pengiriman berkas-berkas usul pencairan. Itu tadi proposal asli 1, kopi 2 yang akan dikirim ke Dinas Pendidikan. Kemudian setelah proposal ada berkas-berkas tadi yang saya jelaskan. Itu juga 1 asli 2 kopi. 1 kopi lagi ditambahkan untuk dibawa pulang sebagai arsip. Jadi secara total jumlah itu ada 4 proposal, 4 set berkas yang dikirim ke dinas itu 1 asli 2 kopi, kemudian 1 set kopi dibawa pulang sebagai arsip. Untuk penandatanganan, semua tanda tangan harus asli. Jadi setelah dicetak, difotokopi dulu, baru ditandatangani. Semua dicetak dulu, difotokopi, untuk yang asli diberi materai, baru ditandatangani, bukan materai fotokopi. Semua pekerjaan itu diserahkan ke Dinas Pendidikan paling lambat tanggal 23 September hari Jumat pukul 14.00 atau jam 2. Cukup di binder klip atau di staples. Tidak usah dijilid. Jangan dijilid. Cukup di staples. Ya. Atau dijepit binder. Jadi nanti kalau ada yang keliru, penggantinya enak. Penjelasan saya sementara cukup di situ. Bu Ririn, apakah mau menambahi?
Apakah ada Bu Ririn? Bu Ririn, monggo. Pak, selamat malam. Ya, Mbak Aprilia, monggo. Ya, Pak, mohon maaf tadi kelewatan untuk pengumpulan berkas terakhir hari Jumat tanggal berapa, Pak? 23 September. 3 September. Terima kasih, Pak. Selamat Ya, malam. sama-sama. Bu Ririn, ada yang mau ditambahkan? Iya, Pak Agus. Monggo. Untuk pengumpulannya jadinya yang dikumpulkan berapa berkasnya? 1 asli, 2 kopi. Berarti 3 ya. Nah, Iya. untuk faktanya, khusus yang fakta, buat 4 ya. Soalnya nanti yang 1 diminta BPKAD yang bermaterai. Untuk fakta integritas, Ya, hanya fakta dibuat integritas saja. 4 berkas. Ya, betul. Oke. Ada tambahan lagi, Bu Ririn? Urutannya? Oke, untuk urutan nanti dikirim secara chat ke grup WhatsApp, Bu Ririn. Ya. Oke, sudah. Saya kira cuma itu aja perlu ditambahkan, Pak Gus. Oke, terima kasih Bu Ririn. Nah, Bu Ririn ini mengikuti Zoom sambil perjalanan entah kemana, mungkin healing. Semoga selamat dari berangkat sampai pulang. Ya, ini ada pertanyaan dari Cantika Nabila. Bapak yang diberi materi hanya 1 arsip, betul. 1 arsip saja, yang 1 berkas bukan arsip. Jadi yang diberi materi itu yang asli sebelum ditandatangani. Jadi di print dulu, kemudian difotokopi, baru yang asli itu di materai dan ditandatangani, termasuk yang fotokopian semua ditandatangani menggunakan bolpen warna hitam. Oke, ada tanya lagi, fakta integritas 4 itu apakah asli semua? 1 asli, 3 kopi, karena fakta integritas itu bermaterai. Jadi yang asli itu bermaterai, yang 3 kopian tanpa materai hanya tanda tangan. Oke. Nah, ini baru saja saya jawab itu ya. Yang kopian tidak bermaterai. Tuh kok. Apa penjelasan saya kurang jelas ya, kawan-kawan? Sudah jelas, Pak. Jelas, ya, Pak. Saya jelaskan ya tadi ya. Jelas. Jelas sekali. Ngeprint asli kan berarti 1. Difotokopi dulu, baru ditandatangani. Kemudian yang ada materai diberi materai, baru tanda tangan. Nah, ini masih ada yang tanya, yang fotokopi juga diberi materai, Pak. Wah, ngeluh lagi ya. Apa penjelasan saya kurang jelas gitu ya? Ini repot ya. Oke, jelas ya. Yang bermaterai itu hanya 1 yang asli saja. Nah, ini ada yang nanya lagi nih. Proposal. Ngapain proposal di print? Tidak perlu ya. Ini sekarang ada yang bawa proposal. Ada yang bawa proposal. Sekarang yang ikut Zoom ada yang bawa proposal. Ada, Bapak. Ya, bisa ditunjukkan dulu. Bisa ditunjukkan. Ya ini, mungkin Bu Mariati. Bisa ditunjukkan Bu Mariati. Nah, ini ditunjukkan aja Bu. Nih, ditunjukkan gitu aja proposalnya. 1 paket yang dari depan sampai belakang. Nah, ini ya. Itu ada proposal. Itu difotokopi dari yang lembar putih sampai yang paling belakang. Jadi tidak perlu ngeprint lagi. Kok ya tadi tanya ngeprint lagi enggak ya? Jadi proposal yang dibawa pulang ini dari lembar putih sampai yang paling belakang itu dikopi, rangkap 3. Ya, terima kasih Bu Mariati. Ya. Bagus tanya Pak Agus. Siap. Ini ya, ini ada contoh kwitansi nih. Ini kwitansi tadi yang bingung. Ini contoh kwitansi kosongan nanti di print di sini. Wah, Pak Agus tanya. Gini, monggo. Tanya Pak Agus terkait proposal itu loh Pak. Yang kemarin kan
Arabnya ada yang dicentang, yang disilang, yang dicentang kan setuju, yang disilang tidak. Ya. Apakah itu langsung difotokopi atau diperbarui dulu? Ya. Terima kasih. Jadi RAB yang ada di proposal yang diretoret ya itu tetap dikopi bukan diganti ya saudara-saudara. Aduh ngeluh ini. Basuki ini berapa kali menerima ini ya? Iya Pak, Saya cuma pusing Pak ya. menegaskan. Enggak Jadi Pak, maunya untuk yang lainnya ya. Jadi Ya. untuk yang lainnya ya. Rincian anggaran biaya yang ada di proposal yang dioret-oret itu bukannya diganti. Ya itu tetap dilampirkan di dalam proposal itu. Itu sebagai bukti mana-mana yang disetujui, mana-mana yang tidak. Oke, catatan satu lagi ya. Yang diupload di Google Drive. Google Drive ini ya. Link enggak. Nah, yang diupload di Google Drive ini semua berkas-berkas dari RAP, usul pencairan, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, surat pernyataan bukan bidik misi atau KIP kuliah dan sebagainya diupload di situ, termasuk ditambah dengan foto RAB yang ada centangannya. Paham nggih? Foto RAB yang ada di proposal yang ada centangannya. Itu sebagai kontrol saya, ini cocok dengan RAB yang saya setujui. Itu ya. Oke, untuk yang Pak Agus berikutnya, ya silakan. Monggo Mbak Yurit. Niku napa? Kan kalau rumah kan saya kemarin kan sesuai KTP di Jamsaren, Pak. Ya. Sedangkan sekarang saya kontrak di Bawang. Kemarin yang saya masukkan itu yang rumah Ibu di Jamsaren. Ya, kakaknya di mana kakaknya? Jamsaren. Oke, jadi di form, nih saya ulang ya, di form survei, alamat KTP, itu alamat KTP Jamsaren. Alamat domisili, kosnya sampean yang di mana itu? Di Banaran atau di mana ya? Di Santren, Pak, Bawang. Nah, berarti alamat KTP adalah alamat sesuai KK, KTP, alamat domisili, alamat di mana sama tinggal. Kan di sini status rumah kos, ya toh? Ya, Mbak Yurit. Oke. Kos, alamat KTP Jamsaren, alamat domisili kos di pesantren. Itu ya. Jelas ya? Ini ku Pak, yang buat yang tadi ada fotonya itu Pak. Kemarin saya kirim yang di rumah Jamsaren. Oh, enggak masalah. Oh, nggih. Ya, enggak masalah. Itu Pak, nuwun. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Yang tanya? Pak, mau tanya. Monggo. Untuk RAB yang saya revisi itu kok nggak sama RAB yang di proposal kemarin ya Pak? Itu gimana ya Pak? Yang dipakai yang lama apa yang direvisi? Nah, kemarin kan ada yang saya suruh berubah ya? Iya Pak. Nah, saya suruh berubah, itu silakan dikonsultasikan ke saya mulai besok Senin. Dikirim ulang lagi ya Pak? Enggak, difotokan aja. Oh, difotokan aja. Ya, Ya. sama tak suruh berubah ya. Jadi beberapa kemarin sekitar ada 42 mahasiswa. Saya suruh merubah RAP-nya. Ya. Beberapa sudah dikonsultasikan ke saya pada hari Jumat. Beberapa ada yang belum. Nah, yang saya suruh berubah silakan RAB perubahan itu difotokan ke saya. Kemudian nanti saya akan nyentang, gitu ya. Nyentang mana yang disetujui, gitu ya. Oh iya Pak. Ya, oke. Begitu juga ini selain kepada Mas Alfian juga kepada nama-nama kemarin yang proposalnya tidak ada di waktu absen. Jadi proposalnya ngambil ke saya pada hari Kamis atau hari Jumat. Saya lanjut ya.
bertanya untuk berada di luar kota. Oke. Untuk yang ada di luar kota, kemarin juga sudah saya jelaskan, pengumpulan berkas itu tinggal kirim saja, itu bisa lewat pos atau dikirim ke rumah, orang rumah nanti yang akan kirim ke Dinas Pendidikan. Ya. Walaupun kuliah di Bali, kuliah di Kalimantan, kuliah di Malang, kuliah di Surabaya, karena sesuatu hal tidak bisa pulang ke Kediri, ya kirim aja, ya kirim aja ke Dinas Pendidikan. Ya, saya beri alamat kiriman surat bagi yang mungkin bisanya mengirim melalui paket dokumen, ya, kepada, nah ini. Oke. Ini ya alamat pengiriman apabila teman-teman berada di luar kota Kediri, tidak bisa mengirim berkas secara langsung, bisa dikirim langsung satu paket, proposal, kemudian kwitansi, berkas pengerjaan, fotokopi rekening, fotokopi KTP, itu dalam satu dokumen ini. Kalau tidak lengkap, mungkin bisa dikirimkan dulu ke rumahnya masing-masing, nanti orang rumah yang akan mengirimkan ke Dinas Pendidikan. Itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Apa sudah cukup? Sebelum Cukup, saya Pak. Cukup, Pak. Sampun. Sampun, Pak. Jadi nanti hasil Zoom ini juga akan saya upload di Google Drive. Silakan mungkin mau ditonton lagi tata cara pengerjaan. Kalau memang sudah cukup, terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya, sudah menyempatkan untuk mengikuti Zoom malam ini, hari Minggu yang isinya wong kesel. Hari Minggu ini sini wong kesel ya. Bentar, masih ada yang tanya ini ya. Masih ada yang tanya. Kode pos oke. Tidak harus ke Dinas Pendidikan, Mbak, bisa PC Pak Agus difotokan. RAP ini jika yang perubahan itu ya, RAP perubahan difotokan dulu. Oke, siap, tidak ada pertanyaan yang udah kira-kira cukup. Sudah pada ngantuk juga hari Minggu jam 8. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Semoga pengerjaannya lancar. Semakin cepat dalam pengiriman berkas, ada 248 nama, ya, ada 248 nama lengkap, kurang lebih 2 minggu setelah deadline pengumpulan bisa dana masuk ke rekening masing-masing. Jadi dana tidak akan masuk kalau belum tuntas pelaporan usulan dari teman-teman semuanya. Gitu ya. Semangat, kompak. Siapa? Ya, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak.